wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ta'ala wa syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadratil ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin sahabati wa tabi'in wa tabi'in amin wa mursalin wa jami'il malaikati wa malaikat fadil jilani wa khususihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi akhlaqihi wa bi karamatihi Bidaraini amin amin ya rabbal alamin. Babur rizki ta'atur rozak. Jadi malam ini temanya itu pintu rizki itu adalah taat kepada zat yang memberi rizki. Nah, kalau melihat ini para pakar ekonomi, para pakar motivator bisnis nggak ada gunanya. Syarat sukses 1 ini, 2 ini, 3 nih, kuasai IT, kuasai IT. Babur rizki, ya, ta'atur rozak. Ya, pintu kunci pintu rezeki itu adalah taat kepada zat yang maha. Lah iya ini. Lah iki judulnya tok wis selesai jadi. Pintu rezeki itu bukan ini itu dan sebagainya. Ternyata taat kepada zat yang memberi rezeki. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Waqtul buyuta min abwabiha. Waktu datangilah kalian, ya, al buyuta rumah-rumah, min abwabiha dari pintu-pintu rumah itu. Ya kalau kita masuk rumah ya tentu lewat pintu. Kalau lewat jendela ya kan? Kalau kita mau masuk rumah ya tentu lewatnya adalah pintu-pintu rumah itu. Fa'lam, maka ketahuilah annaba berizki ta'atur rozaki, ya, ketahuilah sesungguhnya pintu rizki adalah taat kepada zat yang memberi rizki. Nah, fa kaifa yutlabu minhu bi maksiatihi? Bagaimana kamu mencari rezeki? Nah, sementara kamu bermaksiat kepada yang memberi rezeki. Wah. Mau kamu jungkir balik cari uang, jungkir balik nyari uang. Lalu gimana caranya kamu cari rezeki? Lalu sementara kamu itu melawan, ya, maksiat sama Allah. Am kaifa yustamtaru fadluhu bi mukhalafatihi. Terus bagaimana anugerah Allah itu akan terus menerus, ya, sementara kamu selalu berbeda dengan Allah. Maunya Allah A, kamu ngelawan. Lalu gimana? Jadi Allah kalau ngomongin rezeki itu 2, kadang langsung dalam bentuk rezeki, kadang bentuk fadl. Sebagaimana rezekinya orang nikah, yughniyallahu min fadlih, ayatnya begitu. Wong sing menikah, orang yang akan menikah itu Allah cukupi dengan fadlnya. Allah perkaya dia dengan anugerahnya. Nah ini maka 2 nih. Pakai faidulabu minhu bimaksiati. Bagaimana kamu mencari rezeki? Bagaimana kamu akan mencari rezeki sementara kamu bermaksiat pada yang memberi rezeki? Bagaimana kamu dapat gaji istilahnya lah kalau cara kerja, ya, sementara kamu bermusuhan sama bosnya lah, suwe-suwe yo pecat, ya. Jadi am kaifa yustamtaru fadluhu bi mukhalafatihi. Bagaimana anugerah Allah itu akan terus menerus, ya, dengan engkau yang selalu berbeda dengan Allah, ya. Wa qad qala alaihi afdhalus salati wassalam. Sungguh, ya, Rasulullah SAW yang utama, yang agung,
beliau telah menyampaikan la yunalu ma indallahi bisakhatihi. Ya, sesuatu tidak akan pernah bisa didapatkan di sisi Allah dengan sebab Allah itu murka. Kalau Allah itu murka, apa yang bisa kita dapatkan dari Allah? Jadi sungguh sesuatu tidak akan bisa didapatkan di sisi Allah. Di sisi Allah semua lahu mulkus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Gitu? Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Yang ada di sisi Allah yaitu. Nah, terus bagaimana kita mau mendapatkan itu semua lah wong kita aja aduh ya. Jadi janji makanya para wali itu betul. Alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali itu enggak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena pick up-nya langsung Allah. Lagi kadang kita harus yakin loh. Yakin mantap. Begitu sanis lagu. Ya. Ya, layut saburisku illa biridho. Maksudnya apa? Sesuatu di sisi Allah tidak akan bisa engkau dapatkan kalau ya dengan bikin Allah murka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rizkinya Allah tidak akan bisa didapatkan illa biridho, kecuali dengan ridhone Gusti Allah. Nah, sekarang bicara nih kita nyari ridho nih Gusti Allah ya. Kita kerja apa saja kerja kita ya. Manen sawit ke dagang bisnis opo, carilah ridho Gusti Allah. Lek ridho niku beres. Ridho nih Gusti Allah beres. Kalau sudah ridho Gusti Allah beres. Jadi ayo kita cari ridho nih Gusti Allah. Sebagaimana waqad qala ta'ala mubinan lidzalik. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya yang sangat jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka baginya akan dijadikan tempat keluar. Ya, tempat keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Dan rezekinya akan diberikan dari arah mana saja. Jadi pegang takwa itu selesai. Nah, takwa. Apalagi sekarang yang udah punya pekerjaan, ya, udah punya pekerjaan, apapun kerjaannya, ada, wis kerja, niati goret ridhone Gusti Allah, ojo nyari gaji. Kalau nyari gaji nanti gampang oleng. Dengar sana begini, wah iya enak di sana yo, enak situ, wah enak situ, wah saya dari sini tapi santai, enak kerja, wah hanya galau, mulai tidak syukur. Ya kan? Tidak mensyukuri kan? Tapi kalau niat aku kerja lillahi ta'ala ridhone Gusti Allah. Aku nyembet gawe. Oh, gaweane. Apa saja gaweane. Sing ustaz gaweane ustaz udah itu jadikan itu gawean. Ada makalah yang bagus sekali. Kif min babin wahidin. Ya, tuftah lakal abwab. Seriusi satu pekerjaanmu. Pekerjaanmu yang satu itu, pintu yang satu kerja itu, maksudnya pintu satu itu satu yang kerja. Kerjamu apa sekarang apa? Misalkan dodol cilok. Wis tak puni cilokmu. Nanti dengan cilokmu sing tenanan, nyembet gawe tenanan, ya toh? Nanti rizki yang dapat cilok ini, kita punya anak, nanti anak bisa jadi gara-gara cilok baju sarjana. Ya, gara-gara jualan cilok ini tekuni telateni, suka pikir macam-macam. Nanti anaknya kita tadi mungkin jadi pebisnis apa. Nanti cucu kita lahir ada yang guru, ada yang ini, ada yang apa. Itu namanya apa? Kif min babin wahidin tuftah lakal abwab. Terbuka pintu-pintu yang lain nanti akan terbuka. Tapi lek mencela-mencele gak tenanan. Iki pindah nih. Oh. Nanti ibarat orang itu seperti mau bikin sumur, belum dapat airnya, sudah pindah gali lubang yang baru lagi, nggak dapat lagi, pindah lagi. Hanya lubang-lubang yang ditinggal tidak diapa. Jadi tempat sampah, mungkin jadi ular tidur di situ ya, macam-macam. Nah, jadi apapun pekerjaan kita saat ini, ya, yang jelas halal ya. Halal, Gusti Allah
halal, kita yang nyari ridhone Gusti Allah. Tenani wis bicarane gawean sing halal kuwi ditekuni, nanti akan tuftah lakal abwab. Pintu-pintu yang lain akan terbuka untukmu. Ya kan banyak kan yang jualan cilok aja bisa nyekolah kan? Ya alhamdulillah ini tahdhibin awal. Bapak saya itu petani garap sawah orang dulu itu. Ya alhamdulillah anak itu anak hafal Quran, do sukses, do berhasil alhamdulillah. Dari ibu mertua saya malah banyak lagi tuh tukang jahit. Ibu mertua tuh saya jahit. Tapi 11 apa 12 lupa saya malah. 12 misalnya, 12 anaknya itu sarjana semua. Ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi kepala kasih rumah sakit macam-macam. Itulah dari satu pekerjaan apa? Jahit. Nekuni jahit. Dari jahit itu lahir generasi-generasi yang anak-anak yang lain, cucu-cucunya berkembang. Nah, itu. Terus jaluk ridhone Gusti Allah. Ya, apalagi ini jaminannya, siapa orang yang bertakwa, ya ja'allahu makhraja. Allah akan menjadikan baginya tempat keluar, jalan keluar. Sesulit apapun, kalau kita takwa beres. Takwa itu apa? Takwa itu ya menjalankan perintah Gusti Allah, meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, kuncinya penting sholat memang. Ya. Sholat jangan nanti ditinggal. Sholat jangan sampai ditinggal. Karena kuncinya dia sholat. Awaluma yuhasabu, besok awal yang pertama kali dihisab sholat. Ketika sholatnya baik, baik semuanya. Tapi sebaliknya, faida fasadat as-sholat, ya fasadat kulub. Rusak semuanya. Maka jaga sholatnya. Jaga sholatnya. Leiso baca Quran, yuk baca Quran. Di rumah jadikan sebagai tempat baca Al-Quran. Ya. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan, artinya gelap, gak ada suara. Coba tengok sekarang ke kuburan, mana ada suara orang ngaji, ya kan? Gak ada, gelap. Jadikan rumah-rumahmu tempat usahamu untuk baca Al-Quran. Ya, mungkin Pak Nando gak sempat baca Quran di rumah, ya, karena saking pagi-pagi harus berangkat. Baca di kantor itu, walaupun 2 ayat, 3 ayat baca. Barokahnya ini nanti akan menyinari timnya itu, karyawannya itu akan tersinari dengan cahaya Quran. Insya Allah lahan-lahan pelan-pelan nanti akan mendapatkan keberkahan usahanya, keberkahan lingkaran teman-temannya. Ya, gitu ya. Jadi tidak usah ragu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari mana arah yang bisa betul. Ya. Walihadzal makna, ini dijelaskan lagi. Walihadzal makna qala asy-Syaikh Abdul Abbas radhiyallahu anhu fi hizbihi. Jadi Syekh Abdul Abbas beliau menjelaskan makna tadi, yang dimaksudnya adalah rizki, ya, rizki yang apa? Takwa. Nanti akan dijelaskan gimana takwa itu seperti apa. Ya. Nah, dalam hizibnya, hizib berarti wiridan rutinnya beliau. Itu wiridan rutin Syekh Abdul Abbas. Beliau mengatakan lama qala wa a'tina kada wa kada. Ya. Ketika beliau Syekh Abdul Abbas menyatakan aku diberi ini. Jadi beliau tahadus bin nikmat. Dia menceritakan banyak sekali. Wah, aku diberikan oleh Allah ini, aku diberikan Allah ini, aku berikan Allah ini. Aku dapat mobil, aku dapat motor, aku dapat kerjaan, aku dapat anak. Anugerah lah. Beliau sampaikan. Ya, yang beliau maksud adalah apa? Kada wa kada ada warisku al-haniyu. Rizki yang mengenakkan, rizki yang menikmat, rizki yang menenangkan, rizki yang mendamaikan. Apa? Alladzi la hijaba fihi, alladzi la hijaba bihi fid dunya, wala hisaba, wala su'ala, wala itaba alaihi fil akhirah. Rizki yang hani, rizki yang mengenakkan, yang mendamaikan, rizki yang bagaimana? Ya, rizki yang tidak ada hisabnya nanti, tidak ada caranya kamu dapat dari mana ini rezeki, tidak ada siksanya nanti di akhirat. Ya. Di dunia itu tidak ada penghalang, di akhirat juga tidak ditanya. Artinya tidak ada penghalang. Oh, rezekinya tuh jauh datang kayak air hujan, jauh. Oh, pengen ini dapat, pengen ini dapat, pengen ini dapat. Ya, pengen ini dapat. Wah. Jadi ketika baca wiridnya beliau nyong, wah aku kok
aku ini harus nikmat, bisa dapat ini ya, alhamdulillah rezeki yang mendamaikan, rezeki yang asik, rezeki yang barokah ya. Apa rezeki yang barokah, rezeki yang enak itu? Rezeki yang di dunia itu tidak ada penghalang kita mendekat Allah. Asik lah, tenang, ayem. Pernah nggak lihat teman-teman itu? Duitnya banyak, gajinya banyak, anaknya kena narkoba, ya. Oh, rezekinya banyak, pasangannya ya, selingkuh, kan banyak kan? Wah, Masya Allah banyak. Kenapa? Berarti itu rezeki yang tidak menenangkan, rezeki yang tidak damai, rezeki yang pasti itu akan nanti diminta hisabnya itu di akhirat. Di dunia saja tidak tenang. Ya. Nah, fa'ahlu ya, ala bisa ilmu tauhid wasyar'i. Ya. Jadi salimina minal hawa wasyahwat watam'i. Ya. Dan juga ya yang yang memiliki rizki tadi, rizki yang hana tadi, rizki yang menenangkannya itu juga digelar ilmu tauhid wasyar'i. Tauhidnya tambah mantap, pengetahuan agamanya juga terbuka. Kenapa? Karena rizkinya enak, halal betul, menikmati, ayam, damai, tenang. Salimina minal hawa syahwat wa tam'i. Dan dia selamat dari apa? Dari nafsu, dari syahwat, dan selamat dari arep-arep ya, tomah. Tomah ini sering gampangannya ini kalau tomah. Tomah itu nandur terong. Ya, nandur terong pasti kan panen. Ya, itu namanya roja. Peternak sapi pasti kan iso, logikanya gitu kan, manen sapi, jual sapi, itu namanya roja ya, harapan. Itu kita harus, semua orang mukmin itu harus punya harapan. Nah, enggak nanam terong tapi ngarep-ngarep panen terong, itu namanya toma. Nah, rizki yang hani, rizki yang tenang tadi itu enggak ngarep-ngarep, wah ini untuk aku meneh yo, enggak, nanti dapat apa lagi ya, enggak. Wis ngalir damai, indah bagaikan air yang mengalir dari pegunungan. Iya, indah, asik. Dapat alhamdulillah, enggak dapat yo biasa, itu enggak toma masalahnya kan. Jadi enggak kayak itu, siapa namanya yang kambingnya satu dulu tuh jadi banyak itu. Sa'labah. Ya. Sa'labah kan itu dikasih satu sama Rasulullah, sepasang ya. Dikasih sepasang sama Rasulullah. Ya. Demanya sepasang. Karena jadi beranak pinak. Kalau sendirian kan oke nih. Kalau sendiri kan memang beranak pinak. Beranak pinak. Wah, andai kata kambingku 4. Oh, selampat wah, andai kata kambingku 20. Andai kata wah, sampai satu kota Mekah kambingnya akhirnya menjauh, akhirnya enggak Jumatan. Ditanya ngapa kamu salah banget Jumatan? Oh, jauh mengembalanya aduh. Jauh. Apa kerjanya aduh, macam-macam lah. Wah, akhirnya enggak. Itu gara-gara lah. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua dianugerahi Allah ya, rezeki yang tadi tidak dihisab di akhirat. Ya, tidak dipertanyakan di akhirat. Tidak dibikin siksa di akhirat. Ada rumusnya. Apa rumusnya? Rumusnya, sampai di kebun niati, ya Allah, kebunku, mobilku, apalah, aku niat kebun ini untuk perjalanan dakwah saya, untuk membiayai anak-anak saya yang menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu agama ya Allah. Motorku ini motor aku gunakan untuk menuntut ridhomu ya Allah, mencari ridhomu. Jadi nanti nggak dihisab dulu, kalau hisab ya hisab beres. Oh iya, untuk masjid beres. Ya untuk pondok lolos. Walaupun tidak semuanya untuk pondok, dan Rasulullah pun melarang seluruhnya untuk, nggak boleh ya, nggak boleh seluruhnya. Saya punya atas 1 miliar, 1 miliarnya itu kasih semua ke Rubatik Mal Firdaus, jangan, nggak boleh. Nggak boleh ya, karena ada ya itulah ya, Rasulullah nggak, ya Allah Taala nggak mau hambanya itu semuanya menunda. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rezeki yang anugerah ya, anugerah rezeki yang fadl Allah, yang ya hadza min fadli rabbi. Kabeh ini semua adalah dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wis kuncine mayyattaqillaha ya, yaj'alhu mahraja ya, wis takwa. Takwa sekuat
sekuat terus kuat apa sholat terus beramal baik, itu takwa ya. Tidak kayak itu mainan tebak-tebakan zaman saya kecil. Takwa itu apa? Takwa itu sendal geletak digowo. Sendal tergeletak kita bawa. Itu takwa. Gara-gara dulu zaman dulu kan kalau habis ke masjid sendalnya sendal orang-orang itu dibawa. Jadi apa itu takwa? Takwa itu sendal geletak dibawa. Kalau sendal tergeletak dibawa. Enggak itu ya. Takwa itu ya mengikuti, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sesederhana itu. Harus niatkan begitu. Mudah-mudahan tamat ini malam ini sampai situ. Nanti minggu depan insyaallah la takun mudbiran ma'allahi ta'ala. Janganlah engkau berpaling dari Allah, atau janganlah engkau membelakangi atau ya berpaling bersama Allah. Ini seru lagi nih ya. Jangan berpaling ya, bersama Allah. Kita kan innallaha ma'ana kan. Allah itu selalu bersama kita. Loh kok kita berpaling dari Allah. Nah, ini insyaallah minggu depan mudah-mudahan bisa ya istiqomah, bisa ngaji bareng ya, mutolaah bareng, mutolaah bersama ya, insyaallah mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.